Shalom, puji nama Tuhan. Jika pada saat ini kita kembali dipertemukan dalam ibadah evangelisasi rumah tangga pada hari ini 1 April 2020 di Minggu Sengsara yang ke-6. Walaupun perjumpaan kita pada saat ini hanya melalui media elektronik, namun kita percaya firman Tuhan dan persekutuan akan terus menjadi bagian kehidupan kita orang yang percaya. Dalam ibadah pada saat ini pun kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dapat mengumpulkan persembahan tersebut kepada pengurus kelompok. Pelayan firman pada saat ini adalah Bapak Pendeta Blastus Dharma Putra Podengge SSI. Dan semoga pelayanan firman pada malam hari ini akan memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Untuk memulaikan ibadah kita, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan diri agar dapat mengikuti ibadah dengan hikmat dan dengan penuh kasih akan Tuhan. Untuk itu, kami mengucapkan selamat beribadah. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur sekalipun dalam keterbatasan kita oleh karena penyebaran COVID-19 pada saat ini. Namun kita bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Melalui teknologi yang ada, kita boleh bersekutu bersama pada saat ini. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan bersama pada malam hari ini. Memulaikan persekutuan kita, mari kita bernyanyi bersama-sama Kidung Jemaat 454, kita nyanyikan baitnya yang pertama, Indahnya Saat Yang Teduh. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 hingga ayat yang ke-9 mengatakan, Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian firman Tuhan, yang terus senantiasa menjadi landasan dalam persekutuan kita. Dan atas firman Tuhan ini, kita mulaikan persekutuan kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat 438 baitnya yang pertama, apapun juga menimpamu.
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami menyadari itu ya Allah, oleh karena itu kami selalu rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini dalam persekutuan kami melalui media, melalui perangkat teknologi yang ada ini, kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Allah, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama itu benar-benar akan menjadi suluh dan pedoman dalam kami menjalani hari-hari hidup kami, khususnya ya Allah, dalam situasi saat ini ketika kami ada dalam kecemasan, ketika kami ada dalam ketakutan, kegelisahan oleh karena penyebaran virus COVID-19. Berfirmanlah ya Allah, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan yang disiapkan khususnya pada saat ini berhubungan dengan Minggu Sengsara sebelum kita memasuki masa Raya Paskah. Bagian firman Tuhan yang akan bersama kita baca dan renungkan terambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26, ayatnya yang ke-47 hingga 56. Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai ayatnya yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ataukah sangka bahwa aku tidak dapat menyuruh Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi tidak semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian firman Tuhan. Yesus pernah berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, pasti sebelumnya kita sudah pernah mendengarkan tentang sebuah tempat yang disebutkan dalam bacaan kita, Getsemani. Mungkin kita sudah pernah mendengarkannya dalam khotbah di momen-momen Jumat Agung atau pada masa Raya Paskah. Sebuah taman yang indah pada masa Tuhan Yesus yang terletak di kaki Bukit Zaitun, Yerusalem, Israel. Mungkin karena suasananya yang nyaman dan udara yang sejuk, sebab ditumbuhi pohon-pohon zaitun, Getsemani menjadi salah satu tempat
yang disenangi Yesus dan murid-muridnya. Dikisahkan dalam Alkitab, mereka sering kali datang di tempat itu untuk berdoa ataupun untuk beristirahat. Meskipun demikian, dalam tradisi kekristenan, Getsemani ini menjadi saksi sejarah sengsara Yesus, di mana di sanalah menjadi titik awal penangkapan Yesus untuk kemudian disalibkan. Dan itu dimulai dengan pengkhianatan seorang bernama Yudas Iskariot. Setelah dikuasai oleh iblis, Yudas mengadakan persengkongkolan dengan imam-imam dan tua-tua Yahudi. Lalu kemudian mereka mengatur rencana untuk menangkap Yesus. Ini sebuah rencana yang disusun sedemikian rupa, sangat rapi dan teratur, bahkan sangat halus. Pertama-tama Yudas mendekati Yesus lalu mengucapkan salam, lalu menciumnya. Yudas menyerahkan Yesus dengan ciuman. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menarik untuk kita lihat dan kita pelajari dari kisah ini. Pertanyaannya adalah, apakah Yesus tidak tahu kalau Yudas telah menyusun rencana jahat itu untuknya? Dengan kemahatahuannya tentu saja Yesus tahu. Ketika Yudas mencium pipinya, Yesus menjawab, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Dari respon Tuhan Yesus ini kita melihat ada gelagat atau tingkah yang aneh, sikap yang tidak biasanya yang ditunjukkan oleh Yudas pada saat itu ketika bertemu dengan Yesus. Dan Yesus mengetahui hal itu. Lalu apakah Yesus tidak punya kuasa? Apakah ia tidak memiliki kekuatan untuk membela dirinya? Apakah Yesus tidak memiliki kemampuan untuk melawan mereka yang datang untuk menangkapnya? Tentu saja dia berkuasa. Yesus tetap berkuasa. Ketika salah seorang muridnya maju dan memotong telinga hamba imam besar itu, Yesus menegurnya dan mengatakan, "Kamu pikir bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membantu aku?" Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Ada hal yang besar yang sedang dilakukan oleh Yesus. Ada rencana yang besar lebih dari rencana Yudas. Rencana yang juga teratur, rencana yang tersusun dengan rapi. Dan hanya saja bedanya, ini rencana yang tidak halus seperti rencana Yudas. Tetapi sebuah rencana yang kejam, rencana yang sadis dan menyakitkan. Itulah rencana penyelamatan Allah terhadap manusia. Bapak Ibu Saudara, Yesus tahu itu berat. Itu sebabnya dia memohon kepada Bapanya di sorga, "Jika mungkin cawan itu lalu daripadaku. Jika mungkin ya Allah, jangan dengan jalan kematian yang menyakitkan itu." Tetapi kemudian Yesus melanjutkannya dengan mengatakan, "Jangan kehendakku yang jadi, tetapi jadilah menurut kehendak Bapa." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah rencana Allah. Rencana Allah yang sempurna. Rencana Allah yang tidak mampu dimengerti oleh manusia. Rencana Allah yang terlampau tinggi sehingga tidak mampu manusia untuk menyelaminya. Allah tetaplah Allah yang maha kuasa. Allah yang berkuasa. Allah yang memiliki otoritas. Hendaknya itu yang senantiasa kita pegang dan yakini dalam apapun keadaan hidup kita. Dalam kegelisahan kita, dalam ketakutan kita karena penyebaran COVID-19 ini,
atau dalam apapun pergumulan yang kita alami saat ini, hendaknya tetap kita percaya dan meyakini Allah tetap Maha Kuasa dan Maha Tahu. Mungkin Bapak Ibu Saudara kita pun bertanya-tanya, apakah Allah tidak mampu mengatasi corona ini? Apakah Allah tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Jawabannya, Allah mampu. Allah tahu. Ia dapat mengatakan, kamu pikir bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk memeliharamu, untuk melindungimu, untuk menyelamatkanmu, atau untuk mengangkat bebanmu. Allah mampu. Semua dalam pengetahuannya, semua dalam rencananya. Hanya saja kembali lagi kita hanyalah manusia yang tidak mampu untuk menyelami rencana dan pikiran Allah. Dan dalam situasi ini, tidak perlu kita berspekulasi dan mengatakan apakah ini hukuman, apakah ini cobaan, apakah ini tanda akhir zaman, dan lain sebagainya. Tidak perlu kita menghakimi Allah lalu berdosa karena mengatakan Allah tidak mengasihi manusia hingga membiarkan umatnya mati dalam keadaan ini. Allah adalah kasih, bahkan maha kasih terhadap kita manusia. Itu sudah dibuktikan melalui pengorbanannya di salib, mati bagi manusia. Yang kita butuhkan Bapak Ibu Saudara adalah hikmat dari Allah, supaya kita dapat menyikapi keadaan saat ini dengan tepat. Yang kita butuhkan adalah kebijaksanaan supaya kita tidak berdosa dalam situasi yang berat ini. Yang kita butuhkan adalah penyerahan diri kepada Allah. Yang kita butuhkan adalah kerendahan hati untuk menyadari bahwa betapa lemahnya manusia atas kemahakuasaan Allah. Betapa tidak berdayanya manusia, bahkan untuk mempertahankan hidupnya sendiri pun tidak sanggup. Dalam keadaan saat ini, marilah Bapak Ibu Saudara kita membangun iman dan percaya kita di atas pondasi yang benar tentang kasih, tentang kemahakuasaan Allah, tentang otoritas Allah dalam kehidupan manusia dan seluruh ciptaannya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan dalam Mazmur 36 ayatnya yang pertama mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengiringi kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi, kita memuji Tuhan, kita nyanyikan Kidung Jemaat 439, baitnya yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang tidak henti-hentinya menyertai dan memberkati kami dalam hari-hari hidup yang masih senantiasa Tuhan anugerahkan. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu kami dapat menikmati hari ini. Kami boleh menikmati persekutuan
kami boleh menikmati tanda kasih, kuasa, dan berkat-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam hari-hari hidup kami. Kami boleh menyaksikan ketika kami melakukan aktivitas pekerjaan kami ada dalam keadaan sehat, kami ada dalam keadaan kuat, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami boleh lakukan dengan baik. Dan kami bersyukur ya Allah karena Engkau masih senantiasa terus melimpahkan berkat-Mu melalui setiap usaha perjuangan kerja yang kami lakukan. Dimanapun Tuhan percayakan kami untuk membaktikan diri kami, dari sana kami boleh merasakan rezeki yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami bersyukur atas persekutuan yang boleh terlaksana pada saat ini dengan dukungan media dan perangkat teknologi yang ada. Kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Engkau. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang dengan berbagai macam pergumulan hidup dan tantangan yang kami alami pada saat ini. Baik itu permasalahan pergumulan kami secara pribadi maupun keluarga kami. Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Oleh karena itu ya Allah, kami mohon kepadamu terus senantiasa menuntun, menyertai dan memberkati kami, mengaruniakan kami dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan daripadamu, sehingga kami dapat terus menjalani hari-hari hidup kami. Kami boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan. Kami dapat beraktivitas, kami dapat bekerja, senantiasa dalam lindungan dekapan kasih sayang Tuhan. Kami ada dalam kegelisahan bersama. Kami ada dalam ketakutan oleh karena penyebaran virus COVID-19 yang saat ini melanda dunia. Keberadaan yang menyadarkan kami sebagai manusia betapa terbatasnya kehidupan kami, betapa tidak mampunya kami untuk mempertahankan kehidupan kami. Oleh karena itu ya Allah, dengan penuh kerendahan hati kami mohon kepadamu untuk memelihara kehidupan kami, untuk menjauhkan kami dari ancaman-ancaman yang mengerikan ini. Biarlah kami senantiasa ada dalam keadaan yang sehat. Keberadaan kondisi dunia pada saat ini yang semuanya ada dalam kegelisahan dan ketakutan, Engkau pun kiranya ada bersama-sama dengan kami, melawat kami. Engkau yang memulihkan keadaan ini ya Allah. Kami mengharapkan di masa yang akan datang, Indonesia bahkan dunia ada dalam keadaan yang kembali baik, terbebas dari penyebaran virus ini. Mampukan kepada setiap pihak, pemerintah maupun petugas medis yang saat ini terus bekerja untuk menanggulangi virus ini, karuniakan hikmat kemampuan kepada mereka, sehingga benar-benar mereka dapat melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya dengan baik. Lindungi mereka senantiasa ya Allah. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami pun berdoa membawa keberadaan kehidupan kaum keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka berada. Peliharakan mereka senantiasa, sama seperti Engkau memelihara menjaga kami di tempat ini. Kami berdoa bahwa keberadaan kehidupan jemaat Tuhan yang ada dalam pergumulan oleh karena sakit yang dialami, orang-orang tua kami yang telah lanjut usia, Tuhan Engkau pun menyertai dan memberkati mereka dalam hari-hari hidup mereka. Karuniakan pemulihan bagi mereka yang sakit, karuniakan sukacita damai sejahtera daripadamu kepada orang-orang tua kami. Kami datang membawa keberadaan kehidupan kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah. Ketika kami terus akan kembali melakukan aktivitas pekerjaan kami, Engkau peliharakan kami, Engkau memberkati kami melalui setiap upaya perjuangan pekerjaan yang kami lakukan setiap hari. Kami bersyukur atas jemaat-jemaat Tuhan yang sekalipun dalam keterbatasan, mereka terus menyatakan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah dinyatakan.
Engkau memberkati persembahan ini ya Allah. Memberkati setiap kami yang datang bersyukur kepadamu. Biarlah persembahan kami ini dapat dipakai untuk pekerjaan, pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami ya Allah, syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengakhiri persekutuan kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 410 baitnya yang pertama kita nyanyikan, Tenanglah Kini Hatiku. Mengakhiri persekutuan kita memohon berkat daripada Allah yang akan terus senantiasa menuntun menyertai kita dalam hari-hari hidup yang masih senantiasa Tuhan karuniakan kepada kita. Tetaplah setia, tetaplah teguh dalam apapun keberadaan kehidupan yang kita alami pada saat ini. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Bersama-sama kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Blastus Dharma Putra Podengge SSI yang telah memimpin jalannya ibadah pada saat ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati dan juga akan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang bersama-sama mengikuti ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.